Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, channel Eksekutor Balap. Kali ini saya berkesempatan langsung datang di bengkel DS Speed dan langsung berbincang-bincang dengan ownernya. Halo, assalamualaikum. Perkenalan, nama saya Muhammad Faisal. Panggilannya sama bro, panggilannya Paicong, panggilannya. Nah, kali ini saya ada kedatangan tamu jauh sekali. Arep takon apa, Mas? Takon apa, Mas? Jadi sebelum saya buka bengkel sendiri itu saya sering main ke bengkel-bengkel, Mas. Seringnya itu jadi kalau setiap pulang sekolah itu sering main ke bengkel. Terus dulu kan kurus, Mas, saya, Mas. Sekarang masih kurus kayak. Saya kurus gak, Bro? Dulu sekarang saya kan kurus, suruh coba-coba motor, terus akhirnya suruh liaran gitu, Mas. Dulu tahun 2010 2011 itu kan kalau balap itu masih belum rame seperti sekarang, Mas. Setelah itu ya saya sering bantu-bantu di bengkel juga. Jadi nggak sekedar naikin atau joki, Mas. Wih, pertanyaan saya wangel gitu. Wih, pertanyaan saya wangel gitu. Nggak tahu, Mas. Dulu kenapa kok itu anak-anak, Mas. Benernya itu apa jenenge? Yo gak iseng-iseng. Sebenarnya kan dulu bengkelnya bukan itu namanya. Dulu namanya itu bengkel Super Kit alias super itu kan super ya apa artinya, Bro? Hah? Hebat ya atau hebat. Nah, Kit itu kan anak kecil-kecil lah. Jadi dulu di sini itu kan banyak anak kecil, anak-anak krunya anak-anak kecil. Terus tapi hebat-hebat, Mas, semangat itu. Terus berjalannya waktu itu nggak tahu teman-temanku kok jadi DS Speed. Nah, terus saya tanya kenapa kok DS Speed, Mas? Lah awakmu koyo doyo. jadi terus itu Mas D-nya itu sebenarnya diplesetkan itu doyo, S Speed itu super, S-nya Speed. Jadi gitu. Jadi sebenarnya kan kurang masuk, Mas, kalau saya nerimanya, tapi ya itu tergantung, sudah terlalu melekat di kalangan masyarakat, Mas. Jadi ya udah saya lanjutkan aja lah. Jadi di DS Speed ini arahnya sebenarnya saya itu kan hobinya balap, Mas. Tapi ya kalau kan berhubung jadi di sini tuh bukan bos-bos yang masuk, jadi masih dana pelajar. Jadi untuk biaya risetnya ya seadanya, Mas. Jadi nggak terlalu besar. Jadi misalkan kita ada orderan harian tuh kita tetap terima. Jadi ada balapnya, ada hariannya. Jadi tapi kita fokusnya ya balap lah. Tapi kalau ada yang minta tolong buatkan motor harian juga mau. Untuk motor balap, untuk yang fokus balap yang aktif itu ada 6. Untuk yang aktif maksudnya itu yang benar-benar jadi motor balap. Tapi kalau yang lain-lain kalau kayak motor setengah jadi ya banyak, Mas. Terus mau buat balap tapi nggak jadi itu banyak. Untuk motor Mio itu ada, Mas. Itu masih ada tapi di ruangan sebelah. Ya dulu ya sering liaran, Mas. Tapi sekarang masih libur dulu. Belum fokus ke mesin Mio atau motor Mio. Kalau untuk saya individu atau untuk misalkan pertama kali ya aku jadi joki, Mas. Jadi joki, Bro.
Yo piye ya lek ngarani biyen joki wedhuk ngono kuwi. Sering liaran pake montore dhewe. Iku tahun 2011, 2012 itu sering sering suruh naikin motor liaran, terutama ya motor saya sendiri itu saya naikin sendiri. Terus tapi ya digarap orang mas, tapi masih saya naikin sendiri. Tahun 2012, 2011 sampai kapan yo? Sampai sekitar 2016 kalau nggak salah. Kalau saya sebagai joki dulu belum pernah, soalnya kan untuk bos yang mengajak balap itu belum ada. Ya mungkin dulu kan cari bos itu kan susah. Kalau sekarang kan enak, soalnya kan banyak itu sosial media ya. Jadi kalau misalkan pengen cari naikan atau pengen cari sponsor itu kan enak, tinggal WA atau minta atau ke DM atau hubungin bengkel sana. Kalau dulu kan belum ada, dulu kan masih SMS kalau nggak salah. Jadi untuk nomor yang bos-bos itu kan juga belum tahu. Kalau mau cari sponsor atau untuk cari bos itu belum ada yang ngajak balap itu. Kalau untuk bengkel ini itu sudah pernah sering dulu. Pernah mas, kalau megang tim pernah 2 tim dulu, tapi dulu satu tim dari Madura itu timnya Simce, yang satu lagi timnya Lancar Jaya itu, tapi sekitar tahun 2016-2017. Ketika pegang tim itu ya dulu kan fokus saya kan cuma ninja mas, jadi untuk tim itu kan saya cuma support ninja. Kalau ninja itu saya alhamdulillah masih poin, itu juara 1 pernah, juara 2 pernah, juara 5 pernah, jadi masih pernah poin lah. Pas waktu dulu megang tim tuh saya masih pegang pembalap Iqbal Gimbal mas, jadi dia masih baru belajar balap, itu saya megang Iqbal Gimbal. Jadi Iqbal Gimbal dulu pertama berangkat balap itu dari bengkel sini mas, sampai sekarang itu, sampai dia terkenal itu ya iya yo lek ngarani bro. Yes, ngono lah, pokoknya berangkatnya kok ini. Untuk sejak buka bengkel ini dari lulus SMA itu sekitar 2012-2013, tapi ya masih itu mas, asal-asalan, belum ada ilmu, ya asal garap aja mas, pokoknya yang penting garap. Terus sampai sekarang. Tapi dulu tahun 2017 itu saya vakum mas, vakum sekitar kalau nggak salah 2 tahun sampai 2019 karena nggak ada motor balap mas. Terus akhirnya saya mau rintis tahun 2019, mau ikut event 2020, ternyata kena corona, jadi ya kita untuk prestasi buka bengkel baru itu belum ada prestasi sampai sekarang. Nah ini kemarin baru ada event buka, tapi kita cuma ikut di GBT kemarin, ya belum dapat nomor lah mas. Tapi kita tetap semangat, insya Allah 2022 ini kita akan ngatur ulang, atau kita manajemennya kita tata lagi biar event kita bisa dapat prestasi. Untuk orang yang berjasa ngajari atau saya pernah ikut itu, yang pertama saya pernah ikut di Bang Kentung
terus pernah di Pak Seno Sendok Spoon Spot, terus pernah di Pak Koto KT-KT, terus yang terakhir saya pernah belajar atau ikut di ABRT 20, itu yang terakhir. Kalau misalkan orangnya nonton video ini ya saya terima kasih sekali, soalnya kan kalau nggak ada orangnya atau saya nggak diajari atau nggak dapat ilmu dari orang itu semua kan nggak mungkin saya bisa seperti ini. Sedikit banyak kan ilmunya juga saya pakai, jadi saya terima kasih sekali. Sekarang yang dipakai sopo ya? Pembalapnya sebenarnya kalau saya itu masih ada Iqbal Gimbal, cuma untuk setting, tapi untuk main atau ikut event kan karena dia masih untuk memperkuat skuadnya PRK, ya saya harus buat pembalap lagi, masih ada lah satu ya, nanti buat kejutan. Untuk strategi tahun 2022 itu saya kan adanya motor Ninja Mas, jadi strateginya saya untuk event 2022 masih menggunakan Ninja, tapi untuk fokus untuk pemula atau pemula. Jadi fokusnya untuk pemula dulu. Kita soalnya rintis dari bawah, pemula. Nanti kalau misalkan itu pemula sudah mulai prestasi, nanti kita ikut open. Jadi insya Allah kita akan ikut setiap kali ada event di Jawa Timur. Kita fokus ke Jawa Timur dulu. Untuk 2022 saya belum ada sponsor Mas. Jadi kemungkinan saya privater, saya sendiri yang ikut. Dari mulai motor saya sendiri, daftaran saya cari-carikan atau saya daftarkan sendiri. Tapi kalau ada sponsor yang masuk, saya tidak menutup kemungkinan untuk menolak Mas. Jadi kalau ada yang sponsor masuk ya kita terima untuk tahun 2022. Untuk sebenarnya saya kan dulu nggak terlalu suka Mas sama Ninja. Itu saya sukanya itu 4 tak, tapi ya nggak tahu kok tiba-tiba pegang Ninja kok malah ninjanya yang kenceng, terus yang terkenal ninjanya ya saya nggak tahu. Ya sebenarnya kan kalau misalkan pengen garap motor lain kalau kayak yang sekarang yang lagi booming kan yang herek, tapi kita kan belum ada bos yang memperkuat Mas. Jadi kita kalau misalkan mau riset itu kan butuh dananya kan ya cukup besar. Kalau misalkan kita biaya sendiri ya harus mengeluarkan uang yang agak banyak Mas. Jadi ya kita mungkin kalau ada yang mau bikin herek untuk mau dijak riset ya kita akan insya Allah kita coba untuk garap untuk memaksimalkan motor itu. Susah seneng. Jadi susah senengnya itu banyak. Kalau susahnya itu ya kalau senengnya motornya ketemu banter itu pasti seneng Mas. Tapi kalau susahnya kalau pas motor itu sudah digarap maksimal tapi gak banter-banter itu paling susah. Terus susah lagi kalau yang bantuin itu cuma domblang-domblang, itu susah banget Mas. Itu susah. Untuk pesan-pesan yang saya sampaikan untuk bengkel otomotif yang lain ya, kalau khususnya untuk bengkel yang baru atau yang baru merintis itu ya tetap semangat, jangan putus asa. Kalau bengkel itu gak semudah seperti yang teman-teman lihat atau teman-teman bayangkan atau teman-teman lihat di Instagram, di YouTube.
kalau motor ini kenceng, nggak seperti itu. Itu ada di balik itu ada mekanik, ada kru, ada pembalap yang susah payah. Jadi kalau misalkan itu menghujat itu ya tolong untuk teman-teman yang sering hujat itu jangan sering-sering hujat. Ya itulah Mas. Jadi kalau bengkel balap itu susahnya minta ampun. Jadi teman-teman pesan saya itu ya kalau ada motor banter atau enggaknya itu jangan dihujat lah. Kasihan yang bikin motor itu susah banget atau mikirnya itu sampai nggak tidur. Dan itu tadi sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu, nyalain loncengnya, dan yang suka dengan video ini jangan lupa share ke teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.